Masalah untuk mengkriminalisasi seseorang ternyata sejak zaman dulu sudah ada. Hanya saja cara dan polanya yang berbeda. Kalau zaman sekarang pakai tekanan massa dan permainan prosedur hukum yang dimainkan dan framing-framing lewat media. Para penguasa yang merasa terancam, mereka akan selalu mencari-cari cara untuk bagaimana menyingkirkan bagi siapapun yang dianggap dapat menghalangi langkah dan tujuannya. Nah, pada zaman dulu, seperti cerita di Alkitab, mereka pakai meterai kerajaan, juga menggunakan para saksi yang dibayar. Ada salah satu contoh kisah mengkriminalisasikan seseorang yang mungkin relevan juga dengan keadaan zaman sekarang. Kita bisa belajar di 1 Raja-Raja pasal 21. Ada seorang yang bernama Nabot. Dia adalah seorang pemilik kebun anggur. Dia bukan seorang pemberontak, penjahat, atau yang suka berbuat huru-hara di kerajaan pada zaman itu. Tapi Nabot adalah seorang pria biasa yang mempunyai harta warisan keluarga berupa kebun anggur, di mana Nabot dipercaya oleh keluarganya untuk mengolah kebun anggur sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi ketika seorang penguasa datang untuk meminta kebun anggurnya, maka Nabot pun menolak dengan cara yang baik, sopan, dan penuh hormat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penolakan dari seorang Nabot itu cukup membuat Raja Ahab tersinggung dan hatinya dipenuhi amarah. Dan kebetulan Isabel, istrinya Raja Ahab, mengetahui keinginan suaminya. Maka disinilah permainan kotor mulai dimainkan. Isabel mulai menteror Nabot, tapi Nabot tidak bergeming. Dia tetap tidak mau menyerahkan kebun anggurnya. Karena apa yang diinginkan tidak bisa dicapai, maka timbullah siasat untuk menyusun skenario. Maka diumumkanlah untuk semua rakyat berpuasa. Nampaknya rohani skenarionya. Tapi itu semua rekayasa Isabel. Kemudian Nabot didudukan di hadapan rakyat seperti tersangka yang sedang dihakimi. Lalu muncullah saksi-saksi bayaran dan mereka mengatakan bahwa Nabot suka mengutuki Allah dan Raja Ahab. Tuduhan itu sengaja ditujukan kepada Nabot bukan untuk mencari kebenaran, tetapi tujuannya untuk mencari legitimasi untuk menghukum Nabot. Ironisnya, prosesnya terlihat legal. Ada sidangnya, ada saksinya, ada keputusannya, dan ada eksekusinya. Tapi semua orang tahu itu pembunuhan yang dibungkus rapi dengan prosedur hukum yang direkayasa. Barulah setelah Nabot mati, kebun anggurnya dirampas. Tapi kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan raja, melainkan Allah turun tangan. Allah mengutus nabinya Elia untuk memberitahukan kepada Ahab bahwa Allah tidak suka dengan permainan kotornya. Dan atas semuanya itu akan ada penghakiman untuk semua perbuatannya. Apa yang disembunyikan di balik manipulasi politik ternyata terbuka di hadapan Allah di sorga. Darahnya Nabot meminta keadilan. Konsekuensi yang harus diterima oleh Ahab dan Isabel sangat mengerikan. Ahab menerima penghakiman atas dirinya dan kerajaannya. Dan Isabel yang kebal hukum, matinya pun dengan cara yang tragis. Dan Alkitab berkata bahwa tubuhnya dimakan oleh anjing-anjing. Maka ingatlah, kriminalisasi itu tidak tiba-tiba ada. Tapi mengkriminalisasi itu akan ada dan timbul dari nafsu kekuasaan dan keserakahan seseorang. Ketika seseorang mengingini sesuatu, maka dengan segala cara dia buat hukum sendiri. Hukum yang sesungguhnya bisa berubah dari pedang keadilan menjadi alat perampasan. Manusia mungkin bisa memanipulasi atau membohongi pengadilan dan membungkam saksi dan membuat opini publik. Tapi ingat, tidak ada seorang pun yang bisa memanipulasi penghakiman Allah. Ketidakadilan paling berbahaya. Justru sering datang dengan stempel hukum dan tepukan tangan massa yang disumpel hadiah.
Tapi sejarah Alkitab berulang kali membuktikan bahwa Tuhan pada akhirnya membela yang benar, dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang memperdagangkan dan merampas keadilan demi kekuasaan dan keserakahan. Amin.